Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya selama ini bekerja sebagai pengajar di Universitas Islam Indonesia, program studi Informatika. Baik, hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian dari pelatihan Programming Essentials in Python, terutama nanti kita akan fokus ke materi mengenai pada modul 1 ya, tentang pengenalan Python dan komputer programming. Baik, di modul pertama ini nanti kita akan belajar mengenai dasar-dasar tentang pemrograman komputer, dan di dalamnya kita akan belajar mengenai bagaimana komputer bekerja, bagaimana sebuah program dieksekusi, dan bagaimana sebuah bahasa pemrograman, ya, seperti kita pahami bahasa pemrograman di dunia komputer sangat banyak ya, tapi kita perlu memahami, misalnya jika suatu saat kita tidak puas dengan bahasa pemrograman yang ada, kita bisa membuatnya. Dan syarat-syaratnya apa nih yang perlu kita penuhi agar sebuah bahasa pemrograman itu bisa diterima ya. Jadi kita nanti tahu cara membangun dari sebuah bahasa pemrograman. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari, harapannya ya, nanti waktunya sampai kita bisa memahami perbedaan dari dua kubu yang berbeda ya, dari bahasa pemrograman. Ada dua pendekatan yang nanti sering digunakan oleh suatu bahasa pemrograman, yaitu secara garis besar suatu bahasa pemrograman bisa dikategorisasikan ke dalam dua kubu. Yang pertama kubu kompilasi ya, dianggap sebagai sebuah bahasa pemrograman kompilasi, dan bahasa pemrograman interpretasi. Nah, nanti kita bisa memahami kompilasi yang seperti apa, interpretasi yang seperti apa, dan harapannya nanti kita bisa memilih ya bahasa pemrograman yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini yang jadi garis besar ya. Kita perlu tahu bahasa pemrograman punya karakteristiknya masing-masing dan tidak saling, dalam tanda kutip ya, membunuh, tidak saling override gitu ya. Bahasa untuk setiap kebutuhan ada peruntukannya masing-masing. Dan nanti yang terakhir, karena kita belajar mengenai Python, kita bisa tahu posisinya Python di antara banyak bahasa pemrograman yang lain, itu posisinya ada di mana gitu ya. Jadi kita nanti bisa menempatkan Python, menggunakan Python itu di tempat yang benar gitu ya. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa perbedaan antara orang pintar dengan orang bijaksana, kalau orang pintar itu tahu kalau tomat itu empuk gitu ya. Tapi kalau orang bijak tahu gitu ya, bahwa tomat itu misalnya tidak bisa digunakan untuk memasak, contohnya ya, kalau tomat itu tidak bisa digunakan untuk memasak suatu masakan tertentu lah gitu ya. Jadi lebih ke aplikatifnya ya. Jadi bisa memanfaatkan, menggunakan informasi dengan benar, itu bijaksananya. Harapannya nanti kita setelah mempelajari modul 1 bisa memahami Python dan bisa menggunakannya secara tepat. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Alhamdulillah ya, nanti kalau teman-teman di sini mengikuti kelas ini, satu hal yang perlu diperhatikan adalah ini materinya bisa dipelajari secara online, tapi yaitu butuh bandwidth yang cukup besar. Jadi nanti kalau yang bandwidthnya kurang besar seperti saya sekarang, mungkin loadingnya cukup lama gitu ya. Nah, pelatihan ini kembali saya mengulang berisi tentang informasi atau memberikan informasi kepada Anda tentang bahasa pemrograman Python dan untuk apa Python itu digunakan. Ya, tapi sebelumnya mari kita pahami apa yang dimaksud dengan sebuah program. Ya, perlu, seperti yang Anda juga sudah pahami pada umumnya, komputer itu terdiri dari hardware atau yang sering disebut dalam bahasa Indonesia sebagai perangkat keras ya. Hardware atau perangkat keras serta software ya. Jadi ada dua sisi mata uang di sini. Komputer itu terdiri dari hardware atau software, perangkat keras
atau dan perangkat lunak gitu ya. Nah, hardware ini adalah mesin ya. Hardware ini ya keras tadi ya, bisa disentuh, bisa diketok gitu ya. Adalah mesin yang akan menjalankan, jadi mesin yang menjadi bagian dari komputer ya. Yang akan menjalankan perintah dari komputer secara aktual. Ya, ini perangkat yang akan bekerja secara aktual, secara fisik ya. Beberapa contoh hardware adalah satu, prosesor. Nah, prosesor ini dipakai untuk apa nanti? Untuk berpikir. Yang kedua, memori. Memori dipakai untuk menyimpan data. Dan yang ketiga, layar. Layar ini ya yang nanti kita bisa digunakan untuk membuat tampilan. Nah, dengan tampilan ini nanti kita berkomunikasi dengan komputer ya. Kita di sini adalah manusia berkomunikasi dengan komputer menggunakan layar ini. Nah, komponen komputer yang kedua adalah software. Software adalah program komputer. Nah, bingung lagi nanti ya. Bukan, software biasanya bentuknya berupa program komputer. Nah, program komputer ini berisi urutan langkah ya, urutan langkah. Apa? Urutan langkah. Nanti Anda bisa pahami di belakang. Kenapa disebut urutan langkah? Ya, urutan langkah yang digunakan oleh komputer untuk mengoperasikan hardware ya. Jadi untuk mengoperasikan hardware tadi itu perlu urutan langkah, perintah-perintah ya, urutan perintah, urutan langkah agar komputer dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kenapa harus berisi urutan langkah? Kenapa nggak hanya satu perintah gitu ya? Misalnya kalau di manusia kan perintahnya masak Indomie gitu ya. Itu satu perintah sederhana walaupun terdiri dari banyak pekerjaan kecil-kecil. Komputer nggak bisa seperti itu ya. Nah, harus dipahami, komputer tidak pernah bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh manusia. Ini yang suka salah dipahami ya. Komputer hanya bisa menghasilkan suatu hasil seperti yang dihasilkan manusia. Caranya lain, komputer akan lain. Kenapa begitu? Karena komputer hanya dapat melakukan langkah yang sederhana pada satu waktu. Ya, komputer, saya ulangi, hanya dapat melakukan langkah yang sederhana pada satu waktu. Seperti misalnya pada 1 detik ini dia hanya melakukan operasi tambah. Pada operasi kedua dia melakukan operasi kurang. Gitu ya. Itu seperti itu. Hanya saja komputer ini dapat melakukannya dengan sangat cepat gitu ya. Sehingga nantinya seolah-olah jadi karena saking cepatnya itu melakukan pekerjaan yang sangat kompleks. Misalnya operasi pengalian ya 5 kali 4 ya, kita kan bisa saja melakukan operasi 5 kali 4 dengan melakukan operasi 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai 5 kali gitu ya. Kenapa begitu? Karena komputer nggak ngerti pengalian misalnya ya. Kenapa nggak ngerti ya? Karena komputer sederhana. Nanti Anda bisa membantah ya, enggak, komputer ngerti pengalian. Nah, nanti ada banyak tipikal ya bahasa mesin yang satu misalnya instruction list-nya. Ini nanti kita menggunakan istilah ini ya, instruction list di slide berikutnya. Instruction list-nya itu kompleks, ini agak pinter dikit ya, ngerti pengalian. Atau yang instruction list-nya sederhana ya, daftar perintahnya, kemampuan dia diperintah itu hanya sedikit, hanya ngerti pengurangan dengan penambahan. Tapi jangan salah, kalau Anda bisa melakukan hal yang sederhana dengan cepat, ya nanti bisa saja Anda melakukan hal yang kompleks dengan melakukan pekerjaan yang sederhana dengan cepat ya. Jadi ini jadi pelajaran moral juga bagi kita ya. Kalau orang pintar dari sononya mungkin langsung ngerti, tapi orang bego juga, orang bodoh gitu yang dari sononya dikasih IQ mungkin nggak terlalu tinggi, tapi kalau dia rajin gitu ya, cepat melakukan suatu hal gitu ya, belajar gagal nggak ngerti gitu ya, diulang-ulang sering nanti jadi pintar juga. Sama saja ya. Operasi penambahan bisa digunakan untuk mengeksekusi operasi pengalian ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi program ini kembali saya lanjutkan. Program berisi urutan perintah yang dapat dimengerti oleh komputer ya. Nah, bahasa manusia, bahasa yang digunakan oleh manusia ini berbeda dengan komputer. Oleh karena itu, diperlukan bahasa khusus nih yang bisa digunakan manusia agar dapat berkomunikasi dengan komputer. Nah, manusia ini kan kompleks ya, variatif, selalu berubah. Ya, bahasa itu selalu berubah.
Kalau Anda lihat mungkin ada bahasa-bahasa gaul yang mungkin dulu ada, sekarang nggak ada. Ya, dulu nggak ada, sekarang ada. Ya, dulu mungkin pede, nggak pede ya. Dan sekarang namanya jadi insecure, misalnya seperti itu ya. Dulu namanya bosen gitu ya, sekarang namanya jadi gabut. Bahasanya berubah terus gitu. Jadi manusia itu bahasanya berubah-ubah, sedangkan komputer ya karena sederhana ya, hanya ngerti kalau kita mau mendasar lagi, komputer itu kan dari dicolokin komputer, colokin listrik gitu ya. Dari awalnya ngerti arus, nggak ngerti arus, positif, negatif, 1 sama 0, sampai bisa melakukan operasi yang kompleks. Intinya adalah manusia itu kompleks, komputer itu sederhana, maka perlu bahasa yang digunakan untuk menjembatani antar manusia dengan komputer ya. Nah, keywordnya adalah bahasa ya, seperti yang tertera di depan, language gitu ya. Jadi bahasa ini kemudian dikenal sebagai bahasa pemrograman gitu ya, bahasa pemrograman. Bahasa yang salah satu komponennya adalah perintah-perintah yang dapat dipahami oleh komputer ya, perintah-perintah yang bisa diberikan nantinya oleh manusia tapi masih bisa dipahami oleh komputer. Semoga bisa dipahami ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, nanti ada perbedaan nih bahasa natural dengan bahasa pemrograman ya, seperti yang saya sampaikan di depan. Sederhananya, bahasa natural itu nanti bahasa yang dipakai oleh manusia, sedangkan bahasa mesin itu bahasa yang dipakai oleh komputer untuk melakukan operasi sehari-harinya. Bahasa mesin ini sangat sederhana ya. Jadi hanya terdiri dari beberapa perintah dasar ya. Perintah ini nanti dikenal sebagai command gitu ya, perintah gitu ya. Hanya yang dasar-dasar saja. Nah, komputer nanti memiliki kumpulan perintah yang bisa dia pahami ya. Kumpulan command ini, kumpulan perintah ini nanti dikenal sebagai instruction list ya. Di sini dicetak tebal IL gitu ya. Adapun manusia ini menggunakan bahasa yang sangat kompleks dan sangat variatif dan sangat dinamis ya, berubah-ubah, banyak jenisnya ya. Kalau anak muda zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin hanya mengenal aku dan saya gitu ya. Sekarang ada dikenal Q juga disebut aku, AK juga disebut aku gitu ya. Jadi bahasanya sangat variatif, berubah-ubah juga. Nah, pada bidang informatika, bahasa yang digunakan manusia sehari-hari ini dikenal sebagai natural language. Ya, nanti ada bidang namanya natural language processing. Salah satu karakternya adalah yaitu kompleks, variatif, dinamis gitu ya. Nah, itu kira-kira begitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya yang akan membahas komponen-komponen bahasa. Karena nanti kita mungkin suatu saat nggak puas dengan bahasa yang ada, sehingga perlu membuat bahasa yang baru ya. Nah, di sini ditampilkan agar dapat digunakan untuk berkomunikasi, bahasa masa bodoh yaitu baik mesin maupun natural, semua bahasa, semua jenis bahasa ya, agar dapat digunakan untuk berkomunikasi, bahasa harus memiliki 4 komponen. Yang pertama, ini alfabet ya, ini alfabet, huruf gitu ya. Kalau kita mengenalnya sebagai huruf. Jadi alfabet ini adalah huruf atau simbol yang digunakan untuk menyusun sebuah kata pada sebuah bahasa ya. Simbol yang digunakan untuk menyusun sebuah kata pada sebuah bahasa. Misalnya ya, kalau pada tulisan Latin ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol gitu ya. Bahasa apalagi ya yang menggunakan alfabet A, B, C, D ya. Jadi alfabetnya itu A, B, C, D, E sampai Z itu ya. Sedangkan pada bahasa Arab gitu ya, itu mungkin alfabetnya bukan mungkin lagi ya, alfabetnya adalah alif, ba, ta sampai ya, hamzah, ya gitu ya. Jadi bahasa Arabik ya. Kebetulan saya Muslim, jadi saya kenal ini. Saya orang Indonesia nggak kenal bahasa Cina atau bahasa Jepang ya, tapi
nanti ada tulisan Mandarin, ada huruf-huruf kanji gitu ya. Kalau di orang Jawa ada huruf-huruf Jawa, itulah yang dikenal sebagai alfabet. Harus ada itu, harus ada simbol-simbol atau huruf yang menyusun sebuah kata. Yang kedua, leksis ya. Leksis ini adalah kumpulan kata. Jadi seperti dictionary ya, adalah kumpulan kata yang bisa dan biasa digunakan pada sebuah bahasa. Kalau Anda pengen tahu leksis bahasa Indonesia, ya lihat kamus bahasa Indonesia. Di dalamnya nanti terdapat informasi mengenai kata-kata yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Pun demikian, nanti ada kata-kata bahasa Inggris yang bisa Anda temukan dalam dictionary bahasa Inggris. Nah, yang ketiga ini adalah sintak. Sintak ini aturan yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah kalimat itu valid atau tidak. Nah, agak bingung ya. Nah, saya berikan contohnya. Contohnya, saya makan bakso. Sintaknya betul nggak? Nah, subjek, predikat, objek. Sintaknya seperti itu agar bisa dipahami, diterima. Bukan dipahami ya, agar bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Maka, saya makan bakso ini memenuhi sintak, sehingga dikatakan sebagai kalimat yang valid. Sedangkan saya bakso makan, di sini kan subjek, objek, predikat. Itu tidak diterima dalam bahasa Indonesia. Agar bisa diterima itu umumnya subjek, predikat, objek gitu ya. Maka sintak ini menentukan apakah sebuah kalimat itu valid atau tidak ya, betul atau tidak gitu. Secara struktur gitu ya. Nah, yang keempat ini semantik. Nah, semantik ini adalah aturan yang digunakan untuk menentukan apakah makna dari sebuah kalimat itu masuk akal atau tidak, memiliki makna atau tidak, gitu ya. Contohnya ini, ya, saya makan bakso. Kalimat saya makan bakso, ya. Ini kan secara sintak tadi di opsi di komponen ketiga itu kan memenuhi ya. Saya makan bakso. Ini secara sintak memenuhi. Secara semantik juga memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena masuk akal. Contoh yang tidak masuk akal yang bagaimana? Bakso, kalimat bakso makan saya. Secara sintak betul ya, bakso itu noun gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia, bakso dengan saya itu sama, kata benda. Jadi secara struktur betul ya. Nah, kata benda, terus kata kerja, kata benda lagi. Subjek, predikat, objek gitu ya. Tapi secara semantik tidak masuk akal. Bagaimana bakso itu bisa memakan saya gitu ya. Jadi bisa saja yang betul secara sintak tapi tidak betul secara semantik. Kurang lebih sementara ini itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktu yang terbatas. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Oh iya, kalau ada yang masih bingung bisa email saya ke oh iya, nama saya tadi belum kenalan ya, malah Masya Allah karena saking bersemangatnya. Nama saya Syarif Hidayat. Tadi ya, kalau Anda butuh komunikasi lebih lanjut, mendiskusikan mengenai hal ini atau yang lain, Anda bisa email saya ke email syarif, syarif, syarif@uii.ac.id ya. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.